Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahillazi anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi azwajan min nabatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar rasuluhu la nabiyya wa la rasulu ba'dah amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Fatimah Az-Zahra. Hendak mengerjakan tugas UAS Ulumul Hadis dari mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Ahmad Alim LCMA, yang insya Allah akan ada 7 pokok pembahasan pada pembahasan kita kali ini. Maka apa sajakah pokok-pokok pembahasan kita pada kali ini? Maka marilah kita lanjut kepada pokok-pokok pembahasan kita. 1. Mustalah hadis. Yang pertama itu hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu terbagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir maknawi. Lafzi itu pengertiannya adalah lafaznya sama semua dari awal sampai akhir. Contohnya itu mangkadzdzaba alayya muta'ammidan falyatubu azabahu minan nar. Siapa yang dusta atas namaku secara sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Lalu hadis maknawi ini maknanya sama tetapi lafaznya berbeda. Contoh hadisnya itu tentang syafaat. Yang kedua, hadis ahad. Hadis ahad terbagi menjadi 3, yaitu masyhur, gharib, dan aziz. Masyhur ini diriwayatkan oleh 3 orang perawi. Gharib diriwayatkan oleh 1 orang perawi, dan aziz diriwayatkan oleh 2 orang perawi, tidak sampai jumlahnya melebihi hadis mutawatir. Lalu ada tinjauan hadis dari sisi diterima atau ditolaknya. Yang pertama hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya tersambung secara mutasil, perawinya adil dan dobit, tidak ada syaz dan tidak ada illah. Hadis sahih terbagi menjadi 2, yaitu sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Sahih li dzatihi ini menempati tingkatan utama dalam sifat-sifat hadis yang makbul. Sedangkan sahih li ghairihi tingkatan yang kedua karena ada faktor pendukung yang mendukung. Contohnya itu hadis hasan, misalkan hadis hasan bertemu dengan hadis hasan, maka derajatnya naik menjadi sahih li ghairihi. Kemudian para ulama membuat kategori hadis sahih li dzatihi yang paling sahih sanadnya. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Salim dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Sulaiman Al-Masyi dari Ibrahim An-Nakhai dari Alqamah bin Qais dari Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan Imam Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah SAW. Contohnya itu ringkasan dari kitab Al-Muwatta, kitab yang paling senior. Kitab Al-Muwatta ini kitab yang paling tua atau senior daripada Sahih Bukhari. Lalu hadis hasan, sanadnya itu bersambung yang perawinya merupakan perawi yang adil, yang lebih rendah kedobitannya dari perawi yang serupa hingga akhir sanad, lalu tidak ada syaz dan illah. Yang ketiga, hadis dhaif, hadis yang tidak memiliki sifat hasan karena hilangnya 1 syarat atau lebih. Materi kedua, klasifikasi hadis dhaif. Definisi hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat qabul atau diterimanya hadis. Sebab hadis dhaif tidak terpenuhi sanadnya munqati karena ada masalah pada perawinya, ta'nun fir rawi, lalu ada cacat dari sifat adilnya, al-adalah, lalu ada cacat dari sisi kualitas hafalannya. Hadis dhaif yang disebabkan putusnya sanad itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, putusnya sanad secara mursal zahir atau sanadnya itu tidak bersambung nampak jelas. Putusnya sanad secara zahir itu dibagi. 2. Putusnya sanad secara mursal zahir atau sanadnya itu tidak bersambung nampak jelas. Putusnya sanad secara mursal zahir atau sanadnya itu tidak bersambung nampak jelas. Putusnya sanad secara zahir itu dibagi. 2. Putusnya sanad secara mursal zahir atau sanadnya itu tidak bersambung nampak jelas.
Yang pertama hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis munqati, dan hadis mu'dol. Hadis mu'allaq ini putusnya di awal sanad, dari awal sanad. Hadis mursal putusnya di akhir sanad. Hadis munqati putusnya hanya satu perawi, dan hadis mu'dol putusnya di tengah dua orang perawi secara berturut-turut. Putus secara tersembunyi hadis mudallas dan mursal khafi. Hadis mudallas ini seorang rawi, definisinya seorang rawi yang meriwayatkan dari orang sezamannya, tetapi dia tidak pernah bertemu dan tidak pernah mendengar, sehingga orang mengira sanadnya itu bersambung karena satu zaman, tapi kenyataannya tidak bersambung dan tidak pernah bertemu secara langsung. Hadis do'if yang disebabkan karena ta'nun firrawi atau cacat integritas atau cacat karena sisi hafalannya yang kurang kuat. Ditinjau dari sifat adil atau al-adalah, ketika dia tidak adil, maka hadisnya maudhu karena dia berdusta atas nama hadis Nabi Muhammad SAW. Materi ketiga, adab perawi hadis, kitab Nukhbatul Fikar. Di dalam kitab Nukhbatul Fikar itu ada penjelasan ilmu itu, maksudnya itu ilmu itu seperti garam dan adab itu seperti tepung. Adab itu seperti tepung. Jadi perbanyaklah adab daripada ilmu. Maksudnya itu kita tuh harus memperbanyak adab daripada ilmu. Adab harus menjadi ruh dari ilmu dan proses mencari ilmu. Lalu ada suatu kisah, Imam Abdul Qasim mengabdi kepada Imam Malik kurang lebih 20 tahun. 18 tahun Imam Malik lebih menekankan adabnya kepada muridnya. Adapun tekniknya itu 2 tahun saja. Dari cerita ini bisa disimpulkan bahwa banyak waktu yang dipergunakan untuk memperbaiki adab. Karena keberkahan ilmu seorang murid itu tergantung keridhaan gurunya. Jadi mau seburuk apapun guru kita, mau sejelek apapun guru kita tuh harus tetap punya adab gitu. Nggak boleh seenaknya aja, nggak boleh. Terus tugas kita tuh hanya apa yang kita dengar, dan apa yang kita dengar itu kita harus laksanakan. Jadi kita harus taat, tapi taat itu dalam arti kebaikan. Jadi jangan salah ngertiin, misalkan kita disuruh taat sama guru tapi gurunya itu bukan nyuruh untuk berbuat baik gitu loh, malah berbuat maksiat. Jadi ditekankan lagi, taat yang dimaksud di sini itu taat dalam arti kebaikan dan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Imam Ibnu Hajar, adab itu penting untuk meluruskan niat, membersihkan diri dari kepentingan dunia dan memperbaiki akhlak. Jadi niat untuk cari ilmu itu penting. Kan ada beberapa orang yang cari ilmu untuk sekedar gelar, atau dia kuliah tapi kuliahnya tuh nggak rajin dan nggak benar-benar memahami apa yang dosennya itu bilang gitu loh. Ada yang kuliah itu sekedar mau cari gelar aja gitu. Nah itu jangan kayak gitu. Niatkan karena Allah. Lalu kata Imam Nawawi, hendaklah kalian ikhlas dalam proses mencari ilmu supaya Allah memberikan manfaat ilmu. Adab belajar yang benar itu tawadu. Lalu ada juga nih adab belajar yang benar. Tawadu, tidak sombong, tidak malu, ditulis dari apa yang dia dengar secara sempurna dan memperhatikan tulisannya atau harokatnya. Jadi misalkan kita lagi belajar kitab, pasti kan harus dituliskan harokatnya, dan itu tuh pasti harus bener dong harokatnya supaya nggak salah arti. Nah kita tugasnya untuk nulis harokatnya supaya nggak salah arti.
Jadi ditulis dari apa yang dia dengar secara sempurna dan memperhatikan tulisannya atau harakatnya. Materi keempat, metode periwayatan hadis, at-tahammul wal ijazah. Di dalam meriwayatkan hadis itu ada berbagai macam cara atau lafaz, yaitu dengan lafaz. Yang pertama, sami'tu, saya telah mendengar, atau lafaz haddatsani, telah menyampaikan hadis. Lalu yang kedua, lafaz akhbarona, telah mengkhabarkan kepada kami. Kalimat ini digunakan jika seorang murid membaca satu riwayat kemudian disimak atau disaksikan oleh gurunya. Lalu yang ketiga, amba'ana. Seorang murid menukil riwayat dari gurunya dan guru itu memberikan riwayat kepada muridnya. Contohnya, ajastu laka, ajastu lakum. Jadi murid itu tuh membaca satu riwayat ke gurunya, lalu setelah selesai membaca, gurunya bilang, ajastu laka, saya ijazahkan ini kepadamu. Jadi muridnya itu berhak menerima sanad hadisnya. Lalu yang keempat, ta'liqul ijazah, mendapatkan ijazah dengan syarat yang digantung. Contohnya, siapa yang hadir di majelis saya, maka dia telah mendapat ijazah dari saya. Ini tetap sah dalam periwayatan, tetapi tingkatannya itu lebih rendah. Lalu yang kelima, al-ijazatu limakdumin, memberikan ijazah kepada orang yang belum ada, tetapi dia mengikuti yang ada. Contohnya, aku ijazahkan ini untukmu dan untuk anakmu. Ini diambil dari pendapat Al-Khatib dan Abu Ya'la Al-Hambali. Jadi misalnya ada seorang pemuda yang udah nikah, yang sudah menikah, lalu pengen ngambil sanad Quran. Nah, lalu diijazahkanlah sama guru kita, saya ijazahkan ini untukmu dan untuk anakmu nanti. Padahal kan pemuda ini kan belum punya anak gitu. Nah, itu tuh sah-sah aja. Jadi ketika anak itu lahir, berarti anak itu sudah punya sanad. Aku ijazahkan ini untukmu dan untuk anakmu. Lalu yang keenam, al-ijazatu bimakdumin, sayahmiluhu al-mujizu, mengijazahkan orang yang belum hadir dan dia kelak yang membawa ijazah al-mujiz. Contohnya, aku ijazahkan untukmu apa yang sudah aku riwayatkan dan apa yang aku akan riwayatkan. Lalu yang ketujuh, al-ijazatu bima ujiza li syai'ihi, ijazah dengan riwayat yang diijazahkan. Contohnya, aku ijazahkan semua riwayat yang aku riwayatkan, atau riwayat yang dibolehkan guruku untuk meriwayatkan hadis ini. Jadi dia akan mengijazahkan semua riwayat yang dia riwayatkan. Munawalah 8. Munawalah, seorang guru memberi kitab untuk diijazahkan kepada muridnya. Lalu yang ke-9, al-mukatabah, ditulis oleh gurunya untuk mengijazahkan kepada muridnya. 10. Wijadah, seorang murid menemukan tulisan fulan bin fulan dari hadis dan ilmu. Contohnya itu wajadtu min kitab fulan bin fulan. Jadi dia boleh menceritakan, tetapi nggak boleh menambahkan atau memberikan sanad itu kepada orang lain lagi. 11. Wasiyah, diwasiatkan oleh guru kepada murid. Ini tuh konsepnya sama dengan al-mukatabah, tapi wasiat ini tuh diwasiatkan, bisa dengan perkataan atau bisa juga dengan tulisan. Ini bisa juga sebagai tanda bukti bahwasannya guru kita tuh mengijazahkan kita, walaupun nanti kan guru kita sudah meninggal. Misalkan guru kita tuh udah meninggal, tapi guru kita itu udah mengijazahkan kita
udah ada wasiat buat mengijazahkan kita. Materi yang kelima, tingkatan mata rantai perawi. Sahabat adalah orang yang bertemu Nabi, istiqomah dalam keimanan sampai mereka wafat dalam keadaan beriman. Lalu dalam masalah ilmu periwayatan dan dalam akidah, seluruh sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang adil, yang punya integritas. Ketika kita punya keyakinan bahwa sahabat Nabi adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang bisa dipercaya, maka periwayatan yang diriwayatkan oleh para sahabat itu otomatis sahih, karena sahabat bukan pendusta, bukan juga pengkhianat. Jadi hukum hadisnya itu dipercaya dan tidak perlu diragukan lagi. Bagaimana cara mengenal sahabat secara umum, secara global? Yang pertama itu dari hadis mutawatir, yang kedua melalui hadis masyhur, dan yang ketiga persaksian dari sahabat atau pengakuan seorang sahabat. Siapa tingkatan setelah sahabat Nabi? Tabi'in. Tabi'in adalah generasi kedua setelah sahabat. Orang yang berjumpa dengan sahabat dalam keadaan beriman dan wafat juga dalam keadaan beriman. Jadi tabi'in itu gak ketemu Nabi, tabi'in tidak ketemu Nabi, tetapi hanya ketemu Nabi Muhammad SAW. Setelah tabi'in itu ada generasi tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in juga memiliki tingkatan, yaitu tabi'in senior atau kubro, tabi'in pertengahan, madiyah, dan tabi'in sughro. Materi yang keenam, jar wa ta'dil, metode validasi perawi hadis. Pengertian jar wa ta'dil secara bahasa, al-jar merupakan masdar dari kata jahara, jarohah, yajrohu, yang memiliki makna sebagai berikut: mencela, kekurangan, aib, al-fasad, kerusakan. Secara istilah ilmu hadis, al-jar adalah sifat yang disandarkan pada seorang rawi dan saksi yang dengan sifat itu menyebabkan gugurnya ucapannya dan batalnya perbuatannya. Ta'dil secara bahasa berasal dari kata adalah yang memiliki makna lawan dari kata fasik, lurus atau istiqomah, suci, dan sama rata. Lalu ada menurut istilah ilmu hadis, ta'dil ini berarti sifat yang ada pada diri seorang rawi yang dengan sifat tersebut riwayatnya dapat diterima. Jadi yang dimaksud dengan ilmu jar wa ta'dil adalah ilmu yang membahas tentang sifat tercela dan sifat terpuji, ta'dil, dari seorang perawi dengan menggunakan lafaz khusus yang mempunyai martabat bagi setiap lafaz tersebut. Ada juga dalil dari hadisnya, sebaik-baiknya laki-laki adalah Abu Bakar, sebaik-baiknya laki-laki adalah Umar, sebaik-baiknya laki-laki adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, sebaik-baiknya laki-laki adalah Usaid bin Hudayr, sebaik-baiknya laki-laki adalah Sabit bin Qais bin Syammas, sebaik-baiknya laki-laki adalah Mu'adz bin Jabal, sebaik-baiknya laki-laki adalah Amr bin Jamuh. Hadis riwayat Tirmizi. Lafaz jar wa ta'dil, lafaz-lafaz dalam ta'dil, lafaz yang menggunakan bentuk siqah mubalaghah, wazan af'ala dalam menunjukkan kesiqahan rawi. Contohnya, ausaqun nas, paling siqah. Adapun nas, asdaqun nas, paling jujur. Fulanun asbata an-nas, fulan adalah manusia yang paling teguh. Fulan ilaih al-muntaha fi at-tasabut, fulan yang paling tinggi keteguhannya, dan lainnya.
dan yang lain-lain. Lafaz-lafaz jar, lafaz yang menunjukkan adanya mubalaghah dalam perbuatan dusta. Contohnya fulan dajjal, pembohong besar. Ilaih al-muntaha bi al-kadzab, dia pangkalnya kedustaan. Kadzab, paling pendusta. Wadha', pemalsu hadis dan lainnya. Lalu yang kedua, lafaz yang menunjukkan adanya tuduhan berbuat dusta atau pemalsuan hadis. Contohnya fulan mutamun bil kadzab, fulan dituduh berbuat dusta. Fulan mutamun bin al-wadi, fulan dituduh membuat hadis palsu. Yasriku al-hadis, dia mencuri hadis. Matruk, ditinggal hadisnya. Atau laisa bisikoh, tidak kuat hafalannya. Yang ketiga, lafaz yang menunjukkan lemah sekali dan tidak dapat ditulis hadisnya. Contohnya fulan la yuktab hadisuhu, fulan hadisnya tidak tertulis. La tahlilu riwayatahu, tidak boleh meriwayatkan darinya. Fulan da'if jiddan, fulan lemah sekali. Lalu yang keempat, lafaz yang menunjukkan adanya kelemahan terhadap rawi tidak dapat dijadikan hujah. Contohnya fulan la yuhtaj bihi, fulan tidak bisa dijadikan hujah atau dhaif. Lahu manakir, ia memiliki banyak kemungkaran. Syarat-syarat jar dan mu'adil. Yang pertama itu ia harus seorang yang bisa dipercaya, jujur dan alim. Ia harus seorang yang adil dan kuat hafalannya. Ia harus seorang yang takwa dan wara', paham tentang hadis dan ilmu rijal, mengetahui sebab-sebab jar dan ta'dil. Lalu yang terakhir, mengetahui bahasa Arab, ilmu shoraf dan kalam Arab. Lalu ada kitab-kitab tentang jar wa ta'dil. Isti'ab. Yang pertama, Isti'ab fi Ma'rifat al-Asab, susunan Ibnu Abdil Bar. Yang kedua, Usud al-Ghabah fi Ma'rifat al-Sahabah, susunan al-Din Ibnu al-Asir. Yang ketiga, Al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah, susunan Ibnu Hajar al-Asqalani. Yang keempat, Al-Tabaqah al-Kubra, karyanya Ibnu Sa'ad. Lalu yang kelima, Tazkirah al-Hufaz, karya Muhammad Ibnu Ahmad al-Zahabi. Al-Tariq al-Kabir, karya Al-Bukhari. Al-Jar wa Ta'dil, karya Ibnu Abi Hatim al-Razi. Al-Hidayah wa al-Irsyad fi Ma'rifati Ahli Siqah wa al-Sadad, karya Ahmad bin Muhammad al-Kalabazi. Rijal Sahih Muslim, karya Ahmad Ali al-Asfahani. Al-Jam'u Baina al-Sahihain, karya Ibnu al-Qaisarani bin Thahir al-Maqdisi. Lalu yang terakhir, Al-Ta'rif bi Rijal al-Muwatta, karya Muhammad bin Yahya al-Tamimi. Materi ketujuh, hadis musnad. Menurut Imam Al-Baiquni rahimahumullah berkata, musnad adalah hadis yang bersambung sanadnya dari periwayatnya sampai ke Al-Mustafa. Al-Mustafa ini Rasulullah dan tidak terputus. Contohnya hadis bagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dia berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Abdullah bin Yusuf dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seekor anjing meminum di dalam bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia mencucinya 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Karena kenapa? Karena anjing itu
karena anjing itu najis. Lalu ada di dalam hadis ini adalah hadis musnad karena hadisnya itu bersambung sanadnya dari awal, yaitu Bukhari, lalu sampai akhir sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu hadis ini itu dihukumi hadis marfu karena hadis ini itu sampai kepada Nabi SAW. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hadis musnad itu harus mencakup dua syarat, yaitu 1. Sanadnya bersambung dan tidak terputus. 2. Akhir dari sanadnya adalah Nabi Muhammad SAW alias marfu. Kesimpulan dari hadis musnad ini bahwasannya hadis ini tuh sama seperti hadis sahih li dzatihi, tapi dia memasuki sahih yang paling atas. Jadi karena dia bersambung sanadnya, tidak terputus, terus lalu akhir sanadnya itu juga sampai kepada Rasulullah, langsung kepada Rasulullah karena memang perkataan Rasulullah. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.